Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang kami hormati serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini untuk mendiskusikan inovasi penting dalam transformasi digital, yaitu mengenai perancangan sistem informasi pelayanan dan pengelolaan data pegawai berbasis web pada Dinas Pemerintahan XYZ. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fatur Rahman selaku MC yang akan memandu jalannya presentasi pada kali ini. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan dan manfaat bagi kita semua. Dan tak lupa, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yaitu Saudari Elvi Nuryani dan Saudara Rian Fajri Ramadan yang akan menjelaskan hasil diskusi kami pada kali ini. Langsung saja kita lanjut mengenai pengantar presentasi, yaitu presentasi ini akan dibagi ke beberapa poin utama. Yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua mengenai identifikasi masalah serta solusi yang ditawarkan. Dan yang ketiga adalah teknologi atau pendekatan yang kami gunakan. Dan selanjutnya mengenai hasil dari perancangan yang telah kami buat. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dan saran. Dan tidak perlu berlama-lama, kita mulai saja dengan poin pertama. Di sini penjelasan mengenai slide pertama akan dijelaskan oleh Saudari Elvi, yaitu pada slide ini kami akan menjelaskan latar belakang mengapa sistem ini sangat diperlukan. Dikarenakan sistem manual yang ada saat ini digunakan menghadapi berbagai kendala seperti lambatnya proses pelayanan, sulitnya mencari informasi, dan tingginya risiko kesalahan pencatatan data. Dan oleh karena itu diperlukan sebuah sistem berbasis web untuk mempermudah akses informasi, mempercepat proses pelayanan, dan mendukung transformasi digital. Langsung saja kita beralih ke narasumber yang pertama, yaitu Saudari Elvi Nuryani. Silahkan Elvi. Ya, terima kasih. Kok nggak jalan? Next. Yang pertama adalah latar belakang. Dinas Pemerintahan XYZ sebagai lembaga memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya manusia, masih menghadapi kendala dalam pengelolaan data pegawai dan pelayanan administrasi. Pengembangan sistem informasi ini pada pelayanan dan pengelolaan data pegawai berbasis web juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong digitalisasi administrasi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sistem ini dapat diharapkan menjadi solusi yang terintegrasi untuk mengatasi berbagai masalah administrasi kepegawaian sehingga membantu Dinas Pemerintah XYZ memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pegawai. Oke, kita beranjak ke slide yang kedua. Udah dilanjut Elvi, slide keduanya. Ya, terima kasih sekali lagi. Identifikasi masalah. Ada 3. Yang pertama, sistem pengelolaan data pegawai yang ada saat ini bersifat manual, sehingga memerlukan waktu lebih lama untuk memproses data. Kedua, tidak ada platform yang mempermudah pegawai dalam mengakses informasi kepegawaian seperti riwayat kerja, pengajuan cuti, atau dokumen administrasi lainnya. Yang ketiga, proses pembuatan laporan administrasi memerlukan waktu yang lama dan seringkali tidak akurat karena harus dilakukan secara manual. Boleh lanjut. Fitur utama sistem ada 4. Yang pertama, pengelolaan data pegawai berupa tambah, edit, hapus, dan cari data pegawai.
Kemudian yang kedua, pelayanan pegawai, ada pengajuan layanan contohnya cuti atau promosi, pelacakan status pengajuan. Kemudian ada hak akses, role based access admin, pegawai dan pimpinan, dashboard dan laporan, rekapitulasi data pegawai dan layanan dalam format PDF atau Excel. Selanjutnya dilanjutkan oleh Rian Fajri. Oke, selanjutnya itu ada halaman dari website tersebut. Itu ada login. Jadi di sini login berfungsi untuk pintu pertama dalam masuk ke dalam sebuah website gitu. Selain itu, website di sini digunakan sebagai admin. Admin di sini berfungsi untuk melakukan proses fitur dari yang disampaikan oleh saudari Elvi, yaitu boleh balik ke slide selanjutnya. Mbak Matur, boleh slide selanjutnya tuh. Yang kiri sebelum. Nah, sebelumnya. Nah, di sini pengelolaan data pegawai itu edit, tambah, hapus, dan cari data pegawai. Jadi sebelum masuk login, kita mestinya ada fitur login di dalamnya. Itu berfungsi untuk melindungi data dari si pegawai di PT XYZ ini. Selanjutnya itu, boleh lanjut Tur. Ada dashboard. Ada halaman dashboard. Halaman dashboard di sini berfungsi untuk melihat semua proses yang ada di dalam sistem. Ini kami sebutnya si pegawai. Nah, di si pegawai ini di PT XYZ dapat memproses data dari manajemen role yang telah ditentukan, seperti admin, terus admin, pimpinan, sama bisa juga melihat jadwal cuti dan per divisi apa aja yang telah mengajukan tanggal cuti gitu. Selanjutnya Tur. Selanjutnya itu ada data pegawai. Nah, di sini kita akan masuk ke data pegawai. Data pegawai ini akan ditambah, itu ada tulisan tambah data pegawai di sana. Di sana berfungsi untuk menambahkan data pegawai agar setiap ada pegawai baru itu akan terdata dan tidak tidak lari dari dalam penjelasan. Terus di data pegawai sendiri itu terdiri dari NIP, selanjutnya itu role dari pegawai tersebut, apakah dia pegawai atau dia honorer, serta dia memiliki jabatan sebagai apa gitu. Selanjutnya itu di dalam data pegawai itu ada Gmail. Gmail ini berfungsi untuk ketika kita mengajukan cuti dan cuti itu bakalan diterima atau tidak, itu akan dikirim melalui Gmail gitu. Selanjutnya Tur. Nah, selanjutnya itu ada halaman jabatan. Di sini saya selipkan juga gaji dari setiap jabatannya gitu. Kenapa? Karena terkadang ketika gaji atau slip gaji itu tidak ditampilkan, kita tidak tahu atau proses data dari bendara itu agak terhambat dikarenakan harus melihat dan mengetahui apakah si pegawai memiliki kelas berapa dia sebagai pegawai, kelas 1, kelas 2, atau seterusnya, dan memiliki prestasi apa saja yang pernah dia lakukan. Di situ baru kita bisa melihat dari slip gaji dan jabatan dia gitu. Selanjutnya
Selanjutnya itu ada halaman data cuti. Nah, di sini ini saya baru tampilkan role sebagai admin. Jadi kalau kita role-nya sebagai eh, pegawai itu kita hanya dapat melihat di apa namanya hanya bisa dapat melihat jadwal pengajuan jadwal cuti dan eh, slip gaji karyawan gitu. Kita hanya bisa dapat melihat itu dan serta dashboard dari halaman cuti. Pengajuan cuti tersebut bisa diterima atau ditolak gitu. Jadi setelah kita tambahkan jadwal cuti baru, itu kita edit sendiri atau tambahkan sendiri dari setelah proses data pegawai tersebut. Gitu. Selanjutnya, selanjutnya itu ada halaman data gaji. Nah, di sini kenapa ada status aktif atau sound itu aktif dan sound itu dia dipakai atau enggak udah dipakai atau belum gitu atau dia tidak memakainya sama sekali atau dia apakan lah itu apa namanya halaman data gaji. Jadi gaji ini akan diupdate setiap bulannya sesuai dengan kebutuhan dari pegawai tersebut. Selanjutnya, selanjutnya itu ada penutup dan kesimpulan. Jadi sistem web ini unggul dalam aksesibilitas, memungkinkan pengajuan layanan administrasi secara cepat kapan saja dengan otoritas berbasis peran keamanan dan data terjaga. Sementara itu fitur dashboard dapat laporan otomatis dan mempermudah pemantauan kinerja dan pembuatan laporan secara efisien. Saran untuk sistem ini bergantung pada koneksi internet, sehingga kurang optimal di daerah jaringan buruk. Ketidakadaan integritas dengan sistem lain membatasi skabilitas implementasi memerlukan pelatihan khusus yang menambahkan waktu dan adopsi biaya. Jadi untuk kesimpulannya bisa saya serahkan kembali kepada moderator Fatur Rahman, boleh. Baik, terima kasih pada dua narasumber pada presentasi kali ini. Izinkan saya memberikan kesimpulan dari pembahasan yang telah kami diskusikan, yaitu yang pertama, sistem manual ini menghadapi banyak kendala seperti lambatnya dalam proses pelayanan. Di situ telah dijelaskan di slide pertama. Selanjutnya adalah mengenai masalah utama meliputi pengelolaan data yang manual atau tidak adanya platform yang terintegrasi dan proses pembuatan laporan yang tidak efisien tentunya. Dan ada pun solusi yang kami tawarkan adalah sistem berbasis web dengan fitur lengkap untuk mengelola data, melayani administrasi, dan menyajikan laporan secara otomatis. Dan ada pun kesimpulan secara keseluruhan, yaitu sistem ini berhasil ya dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan data pegawai dan pelayanan administrasi. Dan untuk pengembangan ke depannya, disarankan integrasi dengan sistem penggajian dan mengaplikasi mobile untuk akses yang lebih mudah. Mungkin kita beralih ke penutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekian dari kami, semoga presentasi ini bermanfaat. Saya selaku pemandu presentasi mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.